Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat visio yang baik hati. Perkenalkan, nama saya Visio Agung Hadi Indaryanto. Saya kebetulan juga seorang praktisi fisioterapis dan seorang akademisi. Hari ini saya akan mencoba memberikan edukasi rekan-rekan sahabat visio semuanya mengenai nyeri leher atau tengek. Ya. Saya yakin rekan-rekan sahabat visio yang di rumah terkadang pernah mengalami sakit tengek atau nyeri leher. Ya. Karena sakit ini tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari, pola hidup kita yang monoton sehingga akan memunculkan rasa nyeri pada leher kita. Ya. Oke, Bapak Ibu, mohon disimak baik-baik. Monggo di-like untuk channel ini supaya kita bisa tetap untuk memberikan edukasi ke sahabat-sahabat visio yang baik hati. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat visio, kita akan bahas tentang tengeng atau nyeri leher. Apa sih itu tengeng gitu ya? Apa sih nyeri leher itu? Ya. Nyeri leher adalah suatu kondisi di mana otot pada leher-leher kita ini mengalami spasme atau tegang. Ya. Spasme ini adalah merupakan adanya otot kita terjadi narik atau kontraksi. Ya. Baik itu bersifat mendadak atau bersifat akumulasi dari ketegangan otot yang secara akumulasi dari hari ke hari bertambah sampai pada suatu titik peaknya dia mengalami rasa tegang yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Pola hidup atau aktivitas kita yang monoton, aktivitas kita yang menyebabkan potensi terjadi tengeng ini akan memberikan efek jelek pada postur kita. Mungkin Bapak, Ibu, rekan saudara-saudara semua sahabat visio pernah melihat ada orang yang lehernya agak miring, ya, agak dingklu, agak danga, ya, atau posisinya kalau dilihat dari gambar ini ada beberapa postur yang kepalanya agak ke depan, forward, ya, forward head, ya, kemudian atau di bagian toraknya dia akan terjadi kifosis melengkung, agak bungkuk, ya. Ini beberapa posisi yang berpotensi memperberat atau menyebabkan imbalance pada otot yang menyebabkan otot-otot leher bekerja sangat keras. Ya. Perlu sahabat visio ketahui bahwasanya posisi leher kita, posisi kepala kita itu posisi yang tidak ergonomis secara biomekanis, sahabat visio. Di mana posisi kalau saya ibaratkan, saya analogikan ini suatu tiang, ya ini leher kita, kemudian ini kepala kita, posisinya tidak berada di tengah seperti ini, tapi berada di sisi 3/4 bagian belakang. Ya. Sehingga apa? Ini bagian depan ya, sini bagian depan, ini bagian belakang. Sehingga ini kalau saya lepaskan begitu, dia akan posisi jatuh ke depan. Ya. Sehingga apa yang terjadi supaya dia bisa stabil? Maka dia akan memposisikan otot yang di belakang ini menjadi lebih kuat, lebih kontraksi, ya, sehingga dia tetap pada posisi yang simetris sejajar, ya. Apa dampaknya? Otot menjadi mudah lelah, mudah terjadi spasme, ya. Di saat itulah kalau ini dibiarkan terjadi terus-menerus, terjadilah proses tengeng ini, ya. Ini yang sahabat-sahabat visio yang harus pahami,
bagaimana potensi terjadinya tengeng, ya. Bagaimana tanda dan gejala pada nyeri leher atau tengeng ini? Ketika otot mengalami spasme, otot mengalami tegang, maka di dalam sistem mekanoreseptor kita, ya, ada suatu alarm akan berbunyi, ya, karena di dalam tubuh kita terdapat namanya reseptor, termasuk diantaranya adalah mekanoreseptor yang ada di sendi, yang ada di otot, ya, itu ketika otot mengalami ketegang, ya, maka mekanoreseptor yang ada di otot dia akan berteriak. Kemudian reseptor yang ada di pembuluh darah karena kondisi otot yang tegang, otot yang menarik dalam kondisi lama, dia akan menyebabkan pembuluh darahnya menjadi menyempit, ya. Ketika pembuluh darah menyempit, jaringan kekurangan oksigen, maka dia akan terjadi alarmnya berbunyi, terjadi nyeri, ya. Rasa nyeri ini beragam, Bapak Ibu, sahabat Visio, ya. Seperti yang tertusuk, kemudian terasa sakit saat menggerakkan leher, terjadi sakit kepala atau pusing, ya. Kenapa terjadi pusing? Karena ketika aliran darah yang menuju ke otak terganggu karena adanya penyempitan pada pembuluh darah di leher, sehingga suplai menuju ke kepala, ke otak menjadi berkurang, terjadilah pusing, ya. Mudah pusing, ngantukan, ya. Kemudian kesemutan di pangkal leher, sampai terjadi kesemutan di pangkal leher. Ini yang harus sahabat Visio ketahui mengenai perihal ini, ya. Apa sih penyebabnya? Nah, ini yang perlu sahabat Visio ketahui. Apa penyebabnya terjadinya spasme ini, spasme pada leher ini? Secara umum penyebabnya adalah adanya posisi leher yang konstan, ya. Posisi yang menutun, posisi yang kondisi statis yang berlangsung lama, ya. Kenapa? Ketika terjadi kondisi kontraksi yang berlangsung lama, di mana terjadi pembuluh darahnya akan terjadi penyempitan karena adanya kontraksi tarikan dari otot, akan menyebabkan terjadinya kurangnya suplai darah, suplai nutrisi menuju otot, ya. Sehingga yang terjadi otot menjadi kontraksi, tidak mau rileks, ya. Ya. Ini intinya di sana. Gerakan apapun, baik itu gerakan menengadah, gerakan menoleh, gerakan menghadap komputer dalam waktu lama, ya. Kemudian tidur pada posisi di mana penjenengan pakai bantal yang terlalu tinggi, tertekuk, sehingga dia akan ada hambatan aliran darah menuju suplai ke otak, ada penekatan pembuluh darah, ya. Kemudian ada penekanan pada satu bahu, mungkin karena adanya pakai tas yang gelantongan gitu, ya. Kemudian membawa beban berat, ya. Kemudian memakai sesuatu yang membuat aktivitas kita dalam posisi waktu yang lama, ya. Dan tak lupa juga stres psikis juga berpengaruh, sahabat Visio. Kenapa berpengaruh? Stres psikis ini akan mempengaruhi sistem psikosomatis di dalam tubuh kita, ya. Nanti katakan psikosomatis, psikis yang terjadi karena yang terjadi pada tubuh kita. Soma itu tubuh kita, ya. Ketika kita terjadi beban pikiran yang sangat-sangat berat, ya, beban loading pikiran sangat berat, beban stresor pikiran kita terlalu berat, maka pada bagian-bagian terlemah pada tubuh kita akan mengalami nyeri, akan mengalami sakit, ya. Nah, ini dipicu oleh hormon stres, ya, hormon kortisol, di mana dia akan menyebabkan potensi sakit ini akan terjadi, ya. Kemudian bisa disebabkan karena olahraga, ya. Pada posisi tertentu di mana olahraga ini membutuhkan kondisi yang berulang pada posisi tertentu, kemudian
ketika melewati masa endurance dari otot itu, maka dia terjadi ketegangan. Ya. Oleh karena itu, seorang atlet itu harus dilatih selain fase strengthening-nya adalah fase endurance-nya, sehingga ketika ada pada cabur olahraga tertentu, ketika melewati fase endurance-nya tidak terjadi ketegangan ini. Ya, itu fase endurance ini harus disesuaikan dengan kondisi olahraganya. Ya, itu yang terpenting. Kemudian postur tubuh yang buruk. Wah, ini sahabat visio yang budiman. Kalau kita amati semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak aktivitas kita berada di rumah. Banyak aktivitas kita yang cenderung immobile, cenderung berdiam diri, cenderung berada di depan perangkat komputer, di depan HP, di depan perangkat kita yang dalam waktu yang lama. Sedangkan postur tubuh kita tidak ditunjang oleh situasi dan kondisi yang ergonomis. Ya. Misalkan duduk tegak yang baik. Misalkan antara posisi perangkat dengan kepala kita harus sejajar dengan baik. Posisi duduk, ketinggian duduk juga tidak secara ergonomis. Inilah yang akan membuat tubuh kita cepat lelah, sahabat visio. Ya. Lelah itu adalah indikator bahwa otot kita mengalami ketegangan. Otot kita mengalami fatigue, lelah, ya, sehingga perlu istirahat. Ya. Ketika posisi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menjadi suatu pola habit. Ya. Pola habit ini akan mempengaruhi, ketika berlangsung lama, akan mempengaruhi bentuk postur tubuh kita. Ya. Oleh karena itu, sahabat visio, silakan sesekali panjenengan semua berdiri di depan kaca, baik posisi ke depan, posisi sampai kanan kiri, ya, untuk melihat postur tubuh kita, apakah tubuh kita ini posturnya symmetrical atau asymmetrical. Nah, kalau asimetris berarti ada gangguan postur yang tidak bagus. Ya, ini yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan pada otot-otot di tubuh kita. Ya, baik. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, ya. Setelah kita ketahui penyebabnya, maka kita akan berusaha gimana cara mencegahnya. Ya. Tentunya seperti yang saya informasikan tadi, ketika posisi leher, ini kepala, ini posisi tulang leher kita, pada posisi yang tidak ergonomis seperti ini, yang kecenderungan adalah jatuh ke depan, maka posisikan kepala dalam posisi yang paling nyaman. Bagaimana paling nyaman? Kalau pada dalam posisi seperti ini dia mudah capek, posisikan agak sedikit simetrikal sehingga dia menyerupai garis aksis yang seimbang. Nah, ini akan memperingan kerja otot, ya. Atau pakai posisi leher, posisi netral dengan ada sandaran kepala, ya, supaya tidak terlalu capek ototnya, ya. Kemudian jangan bertahan pada satu posisi yang terlalu lama, baik saat tidur maupun saat di depan komputer. Ya, ini yang sahabat visio harus ketahui lagi. Posisi yang monoton dalam jangka waktu lama akan memicu terjadinya spasme atau kontraksi otot yang terus-menerus akan menyebabkan terjadinya tegang otot. Ya. Kemudian hindari gerakan memutar kepala yang berulang-ulang. Ya. Kenapa? Gerakan memutar kepala yang berulang-ulang, selama gerakannya benar, tidak ada masalah. Tapi ketika gerakannya itu tidak sesuai dengan persendiannya,
maka akan menimbulkan potensi terjadinya injuri pada persendian di leher. Terjadinya injuri pada persendian di leher akan memicu terjadinya spasme, muscle kontraksi, spasme otot, ya. Karena otot ini mempunyai mekanisme sebagai protektif, ya. Ketika di dalam ototnya ada potensi terjadi injuri, maka otot akan melindunginya dengan cara apa? Dia berkontraksi, menjaga supaya bagian dalamnya tidak terjadi beban, tidak terjadi mekanisme dari luar untuk merusak di dalam. Ya, ini mekanisme defense dari tubuh kita. Kemudian jarak kursi dengan meja harus dekat saat bekerja di depan komputer. Ya, jadi artinya antara kursi dengan meja, kemudian kepala dengan monitor, ini secara ekonomis harus tertata dengan baik. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu, sahabat visio mengendarai mobil dalam jangka waktu yang lama. Nah, oleh karena itu, kenapa selalu edukasinya ketika kita mudik, menyopir lebih dari 3 jam wajib istirahat. Nah, kenapa? Karena ketika berduduk mengemudi terlalu lama, akan menyebabkan posisi itu menyebabkan terjadinya spasme, memicu terjadinya spasme. Ya. Karena itu, pakailah penyangga pada kepala, kalaupun penyangga leher, ya, harus menopang leher ini pada sandaran kepala. Ya. Jadi jangan sampai dia berdiri tegak dengan mengandalkan kontraksi pada otot. Kalau mengandalkan kontraksi pada otot, maka akan mudah terjadi spasme atau tegang pada leher. Ini yang ditakuti apa? Ketika terjadi tegang, terjadi pembuluh darahnya menyempit, akan mudah terjadi ngantuk. Ya. Nah, ini kita tahu resikonya ketika mengemudi terjadi ngantuk, maka bahaya terjadinya insiden pada di jalan tol, ya, terutama di jalan yang sering kali terjadi ini tinggi. Ya. Kemudian hindari tidur tengkurap. Ya. Jadi ketika tidur tengkurap, ketika pada posisi tengeng, ya, ini akan menyebabkan terjadinya gangguan sirkulasi, ya, ya, gangguan sirkulasi. Kalau tidur tengkurapnya dengan posisi bantal di atas leher, ya, di atas kepalanya masuk di luarnya dari bantal, tidak ada masalah. Tapi ketika berat bantalnya berada di kepala, maka akan terjadi tekukan pada kepala. Nah, ini menyebabkan terjadinya hambatan aliran darah menuju ke otak, ya. Sehingga potensinya akan terjadi rasa sakit pada leher akan semakin nyata, ya. Kemudian hindari tidur tanpa bantal. Nah, ya. Jadi postur tubuh kita ketika tidur itu sebaiknya memakai bantal. Tentunya bantal satu saja ya, sahabat visio. Kalau tanpa bantal maka akan jadi neglek ke belakang, ya. Maka posisinya jadi tidak ergonomis. Kalau di dalam ilmu osteopati terjadi tekuan, tidak terjadi aliran darah yang lurus. Jadi harus lurus, simetris. Atau kalau ditarik garis lurus antara kepala sampai kaki ini jadi garis lurus, ya. Kemudian tebal bantal harus sesuai supaya leher dalam posisi tetap netral, ya. Di posisi bantal, tebal bantal ini disesuaikan dengan tubuh kita, ya. Nah, ini yang terpenting, sahabat visio. Tidak menonton TV sambil berbaring, ya. Sekarang banyak kita temui fenomena di kamar sahabat visio, di kamar kita semua itu dilengkapi televisi. Ketika kita nonton televisi, maka posisi tubuh kita pasti akan merangsang atau menstimulasi untuk bantal tinggi, ya. Ketika bantal tinggi itu terjadi terus, kemudian kita kebablas tidur, maka bangun-bangun leher menjadi sakit, ya. Ini kalau memang memakai ada televisi di kamar, ketika nonton silakan sambil duduk, ketika mau tidur silakan dimatikan, tidur yang baik dan benar, ya. Oke. Nah, ini sahabat visio, posisi di mana kalau terjadi
bantal tinggi, maka terjadi lengkungan, tekuan. Ini yang akan menghambat, tekuan ini menghambat aliran darah menuju ke otak. Sedangkan yang kalau tanpa bantal juga akan terjadi tekuan. Sedangkan yang bagus adalah ketika antara kepala dengan badan ini terjadi garis lurus atau sejajar, ya, seimbang. Kalau secara hukum bejana berhubungan itu dia seimbang, ya. Ini yang akan menyebabkan aliran darah akan mudah terjadi menuju ke otak, ya. Kemudian ini beberapa, coba sahabat visio nanti bisa mencari dari segi ergonomis kerja, ergonomis sehari-hari, bagaimana ketika duduk di depan meja, di depan komputer yang bagus, ya. Ini bisa menjadi literasi dari sahabat visio semua. Potensi terjadinya ergonomis karena masalah ergonomis akan mempengaruhi struktur otot tubuh kita menjadi cepat lelah, ya. Kalau kita melakukan dengan benar, maka endurance kita bisa terjaga dengan baik, produktivitas kita juga menjadi lebih bagus, sehingga angka kesakitannya juga rendah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, faktor ergonomis ini diabaikan, maka kita akan mudah lelah, kita akan mudah capek, sehingga menghambat produktivitas kita. Apa yang terjadi kalau produktivitas kita? Kita akan mudah terjadi sakit. Ya. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, program pemerintah sekarang adalah ke promotif, preventif, bagaimana mencegah supaya kondisi-kondisi sakit yang harusnya bisa dicegah sedini mungkin, ini bisa kita lakukan. Saya rasa itu, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nanti banyak literasi-literasi mengenai ergonomis kerja, ya. Nah, bagaimana cara menanganinya ketika ini terjadi pada diri kita? Ya. Sahabat visio yang baik hati, ketika otot mengalami spasme, spasme itu otot mengalami kontraksi. Kontraksi itu ototnya menjadi memendek. Jadi misalkan kalau ini sakit, ya, maka dia akan terjadi pemendekan seperti ini. Nah, tidak bisa noleh karena dia ketahan, ya. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi pemendekan atau kontraksi atau spasme pada daerah otot yang di sini misalkan? Maka yang Bapak Ibu lakukan, sahabat visio lakukan adalah melakukan stretching atau peregangan, ya. Ini bisa dilakukan sendiri, ya. Misalkan sini, apa yang harus dilakukan? Pegang telinga, kemudian tarik ke arah sisi menjauh dari otot yang mengalami tegang. Tahan 10 hitungan, ya, oke, lepas, ya. Ya, lakukan lagi, ya. 10 hitungan, oke, lepas, ya. Jadi pada nariknya adalah pada posisi yang dirasa bisa ditolerir, ya. Jadi kalau sini sudah terasa sakit, ya, tahan aja dari situ, ya. Ya. Goalnya adalah sahabat visio bisa mencapai gerak sendi ini yang optimal, jadi sampai menyentuh sebelah sana, ya. Tapi kalau belum sampai menyentuh sana, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa. Sekali lagi, jangan dipaksa. Karena kalau sahabat visio memaksakan stretchingnya, regangannya, maka mekanisme defense otot akan berlaku. Justru otot akan bertambah tegang, ya. Jadi hati-hati. Jadi ketika melakukan tarikan, lakukan secara perlahan. Kemudian ketika sudah sakit, berhenti, tahan 10 hitungan, dia lepas, ya. Dan lakukan lagi, ya. Ini yang otot samping. Lakukan kiri kanan untuk pencegahan ataupun untuk penanganan kasus ini, ya. Ini untuk otot yang di bagian samping atau bagian lateral. Sedangkan otot yang untuk bagian belakang, maka sahabat visio bisa lakukan dengan gerakan tarikan ke bawah, noleh ke bawah, ya. Lihat ke bawah, ya. Kemudian gerakan naik ke atas, ya. Kemudian gerakan noleh ke kiri dan noleh ke kanan, ya. Lakukan selama 10 detik, ya. Kemudian adalah lakukan gerakan yang namanya isometric strengthening. Kalau yang stretching tadi tujuannya adalah mengulur otot yang memendek tadi,
supaya dia memanjang lagi, supaya dia memiliki elongasi atau fungsional ototnya menjadi sama seperti sedia kala. Sedangkan yang isometrik ini tujuannya untuk vaskularisasi. Gimana caranya? Untuk mempertahankan otot yang di bagian depan, ini diberi tahanan pada dahi, sahabat visio. Kemudian lakukan gerakan ke bawah, tapi ditahan, ya, sekitar 10 hitungan, lepas, ya. Lakukan lagi, 10 hitungan, ya, lepas, dan 3 kali. Di samping juga begitu, ini untuk yang di bagian lateral, kita berikan nutrisi karena otot yang spasme tadi akan menimbulkan kekurangan oksigen dan darah, maka dia perlu diberikan nutrisi oleh suplai darah dan oksigen yang banyak di bagian yang paling tegang tadi. Caranya, ini ditahan, kemudian gerakan kepala ke sisi yang ditahan tadi, sama 10 hitungan, lepas, lakukan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas, dilakukan selama 3 kali. Demikian pula, sebaliknya, sisi lateral yang satunya, dan yang terakhir adalah bagian di belakang. Ya. Jadi, tahan di bagian belakang, lakukan gerakan belakang, 10 hitungan, lepas. Ya. Lakukan selama 3 kali. Ya. Kemudian ada beberapa latihan untuk stretching juga dengan cara menarik shoulder ya atau bahu kita itu dengan menuju arah menjauh dari gerakan ototnya ya. Misalkan sini ya. Dimana kalau ini ada gerakan naik ke atas sana, maka lehernya tarik ke sana, maka tangan ditarik ke bagian paling jauh ya. Kalau sahabat visio terasa ini tertarik, berarti itu posisi yang pas ya. Kemudian lakukan gerakan strengthening atau penguatan dengan menggunakan tarikan. Jadi dorong dagu ini ke belakang ya. Ya. Ini memberikan efek latihan pada otot, latihan pada sendi-sendi di tulang leher, tulang servikal ya, supaya terjadi vaskularisasi dan terjadi gerakan pada sendinya menjadi lebih terpelihara. Ya. Baik, itu sahabat visio. Kemudian sahabat visio, apabila dirasa gerakan yang tadi ternyata menimbulkan nyeri yang sangat. Ya. Jadi sahabat visio ketahui bahwasanya ketika otot tadi mengalami tegang yang luar biasa, sedangkan di tulang leher kita ini terdiri dari ruas-ruas ya, ruas servikal namanya, di mana setiap ruas itu terdapat saraf-saraf yang menuju ke tangan kita, yang di daerah leher, tangan kita. Ketika ini tertarik oleh otot yang sangat luar biasa, maka ada potensi terjadinya penekanan pada saraf yang ada di ruas-ruas tulang leher. Ini ditandai dengan nyeri sangat hebat, nyeri pada tangan, nyeri pada leher ketika bergerak, dan sangat luar biasa sekali nyerinya. Ya. Apa yang harus sahabat visio lakukan untuk awal? Lakukan kompres es. Ya. Lakukan kompres es pada daerah leher. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10 menit, suhunya 15-25 derajat. Ya. Tentunya saat kompres dilapisi oleh kain atau handuk. Ya. Ya. Saya rasa sahabat visio tahu banyak produk-produk untuk kompres ini yang ada di pasaran. Ice pack, diisi es batu, atau ice pack yang berisi silikon, diberikan, ditaruh di freezer, kemudian bisa dipakai. Kemudian yang terpenting adalah, sahabat visio, mengendalikan psikis kita, mengendalikan emosi kita. Kalau kita semakin panik, semakin gelisah, semakin tidak bisa mengendalikan tubuh kita, maka otot ini akan menjadi semakin spasme. Oleh karena itu, gunakan pengendalian emosi
Gunakan latihan relaksasi yang bisa sahabat visio lakukan, baik oleh pernapasan dalam, latihan nafas, ya, latihan nafas dalam, pakai yoga, pakai meditasi, maupun pakai apa saja yang bisa untuk mengendalikan emosional kita, ya. Kalau kita bisa mengendalikan faktor emosi kita, maka otot akan eh, terstimulasi dari respon di otak, akan mengirimkan sinyal, akan mengirimkan informasi bahwa otot menjadi lebih rileks, ya. Karena di dalam otak kita dikendalikan oleh bagian kelenjar hipotalamus, itu ada yang untuk mengendalikan emosi, mengendalikan relaksasi. Ketika terjadi itu terstimulasi, maka akan terjadi pelepasan endorfin, pelepasan efek relaksasi di dalam tubuh kita, sehingga otot-otot menjadi lebih kendor. Ya, ini yang harus sahabat visio lakukan. Ya, tapi apabila dirasa ternyata sahabat visio mengalami kendala, ya, silakan sahabat visio datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, di tempat kami di praktek mandiri fisioterapi bisa juga melayani apabila sahabat visio terjadi masalah-masalah seperti ini yang tidak bisa sahabat visio lakukan sendiri, silakan, tapi dengan perjanjian. Ya, jadi kami senantiasa membantu Anda untuk mencapai kesehatan optimal seperti yang sebelumnya. Ya, saya rasa itu sahabat visio pada edisi edukasi pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat visio semua, sehingga bisa memberikan pengalaman dalam mencegah atau menangani atau memberikan solusi pada kasus-kasus terjadinya tengeng pada leher ini. Sekali lagi, mohon bantuan kritik dan sarannya untuk langkah berikutnya, apa yang perlu dibahas sehingga bisa kami bantu untuk memberikan edukasi kepada sahabat visio yang budiman, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Ya. Lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.